sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, dan juga kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami hormati Ketua Dewan Kemakmuran Musyawarah Taqwa, kami hormati orang tua kami Bapak Junaidi, kami hormati Ustaz Ari, kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini. Mari kita awali pertemuan kita dengan membaca suratul Fatihah, agar pertemuan pada kali ini senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ridwanillah wa syafa'ati Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada selanjutnya mari kita baca kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesehatan kita baik rohani maupun jasmani, agar kesehatan ini senantiasa kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridho Allah wa syafa'ati Rasulullah binati syifa wassalam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Farij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim. Ya Rabbana ya Rahim. Antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in. Binati ta'lim wa ta'allum wa ifadah wa istifadah wa nafa wa intifa ila arwahi walidina wa walidikum wa ammatina wa ammatikum wa ammatil muslimin ajma'in wa thumma ila ruh khususan syaful Islam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya Syaraf an-Nawawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Ya, masih apa? Babul amri bi ada'il amanah. Bab terkait menyampaikan perintah menyampaikan amanah. Sekarang hadis keempat. Wa an Abi Khubayb bi dhammil kha al-mu'jamah. Jadi cara baca Khubayb itu dengan dhammah kemudian kha al-mu'jamah, titik di atasnya. Karena dulu kan ayat Quran itu ayat Quran dia tulisan Arab, huruf hijaiyah itu ha, kha, ja itu nggak kelihatan. Ketahuan tuh sama-sama begitu, makanya dikasih keterangan begitu. Yudhammil kha al-mu'jamah, kha-nya di dhamma, kemudian ada titiknya di atas, berarti kha. Ya. Abdullah bin Zubair, ya, dari Abi Khubayb, Abdullah bin Zubair Ibn al-Awwam al-Quraisy al-Asadi radhiyallahu anhuma, yang semoga Allah ridha kepada mereka berdua. Pada siapa? Abdullah dan Zubair. Jadi Abi Khubayb itu anaknya Abdullah, anaknya Zubair, namanya Abdullah bin Zubair. Qala berkata, lamma waqafa Zubair, ketika Zubair berdiri yaumal Jamal, di hari perang Jamal, da'ani, memanggilku, fakumtu, kemudian aku berdiri, ila jambihi, di samping Zubair. Ya, Abdullah dipanggil Zubair bapaknya. Ya, ketika hari perang Jamal. Perang Jamal itu perang saudara. Perang saudara itu sama-sama Muslim. Yang satu rombongan Ibunda Aisyah, yang satu rombongan Sayyidina Ali. Itu perang Jamal, perang saudara. Ya. Terus dipanggil nih Khubayb, Abi Khubayb dipanggil sama Zubair, kemudian berdiri di sebelah Zubair. Ini saat perang nih. Ya bunayya, wahai anakku, innahu la yuqtalul yawma illa zalimun aw madlumun. Ya, wahai anakku, ketahuilah sesungguhnya, ya, la yuqtalul yawma, tidaklah terbunuh pada hari ini, ya, ketika perang Jamal itu, illa zalimun, kecuali orang itu zalim, aw madlumun, atau dizalimi. Wa inni, dan sesungguhnya aku, la urani illa sa'uqtalul yawma mazluman, ya. Dan sesungguhnya aku tidak melihat diriku ini illa sa'uqtalul yawma mazluman, ya. Pasti akan terbunuh mati dengan keadaan terzalimi, kata Zubair. Wa inna min akbar hammi ladaini, ya. Dan sesungguhnya min akbar hammi, min akbari hammi, yang paling menyita daripada pikiranku, ladaini, adalah hutang-hutangku. Ya. Afataro dainana yubqi min malina syai'an, ya. Apa engkau melihat hutangku ini yubqi, ya, masih menyisakan min malina, daripada harta kita, syai'an, sedikit. Tsumma qala, kemudian Zubair berkata kembali, ya bunayya, wahai anakku, bi malana, jualah hartaku, waqdi daini, dan kemudian bayarlah hutangku. Wa usai, dan aku berwasiat. Yang berwasiat apa? Zubair. Bisulusi wa sulusi, ya, yang sepertiga diwakafkan, wa sulusihi libanihi, dan sepertiganya lagi untuk anak-anaknya, yakni libani Abdullah ibn Zubair, ya, untuk anak-anaknya Bani Abdullah bin Zubair.
sepertiga dari sepertiga. Berapa itu maksudnya? 1/9. Qala kemudian berkata, fa in fadala min malina ba'da qada'id dain syai'un. Maka jika lebih ya, daripada hartaku ba'da qada'id dain, setelah lunas hutang-hutang, syai'un sedikit, ada lebih sedikit daripada hartanya, faqulutuhu libanika ya, dan sepertiganya untuk anakmu. Anaknya siapa? Abi Khubayb. Qala Hisham, kemudian Hisham berkata, Hisham ini ahli sirah nabawiyah ya. Dia berkata apa? Wa kana waladu Abdillah qad ra'a ba'd bani Zubair Khubaib wa Abbad ya. Ya adalah anak-anak dari Abdullah ya. Qad ra'a benar-benar terlihat ba'd bani Zubair, sebagian daripada Bani Zubair, Khubaib yaitu Khubaib wa Abbad dan Abbad. Jadi anaknya Zubair ini seumuran dengan cucunya Zubair, ada yang seumuran ya. Dengan apa? Abdullah bin Zubair. Walahu yauma idzin ya. Bagi Abdullah yauma idzin hari itu tis'atu banin wa tis'u banat ya. Dia punya 9 anak lelaki dan 9 anak perempuan. Qala Abdullah, kemudian Abdullah berkata, faja'ala yusini bidainihi. Zubair mewasiatkanku akan hutang-hutangnya. Wa yaqulu, dan Zubair kembali berkata, ya bunayya, wahai anakku, in ajazta an syai'in, jika kamu tidak mampu dalam hal melunasi hutang, ya, an syai'in minhu, daripada melunasi hutang-hutangku, fasta'in alaihi bimaulaya, maka mintalah pertolongan untuk membayar hutang itu bimaulaya, kepada majikanku. Qala, kemudian Abdullah berkata, fa wallah, maka demi Allah, ma daraitu ma arada hatta qultu ya abati man maulaka ya. Demi Allah, ma daraitu ya, aku tidak tahu ma arada, apa yang dimaksudkan daripada majikannya Zubair, hatta qultu, sehingga aku bertanya kepada ayahku, ya abati man maulaka, siapakah majikanmu, kata anaknya ini. Qala, kemudian Zubair berkata, Allah ya, Allah, maksudnya majikannya Zubair itu Allah. Qala, kemudian Abi Khubayb ini berkata, fa wallah, maka demi Allah, ma waqa'tu fi kurbatin ya, tidaklah aku terjatuh fi kurbatin, di dalam kesulitan, min dainihi, daripada hutang, illa qultu, kecuali aku berkata, aku berdoa, aku berucap, ya maula Zubair iqdi anhu dainahu ya, wahai majikannya Zubair, wahai Allah majikannya Zubair, iqdi ya, bayarlah anhu, daripada hutang, daripada Zubair, dainahu, hutangnya. Fayaqdiyahu, maka lunaslah hutangnya Zubair. Qala, kemudian berkata, faqutila Zubair, terbunuhlah Zubair hari itu, walam yada dinan ya, dinaron, dan sedang dia tidak meninggalkan uang dinar, wala dirhaman, dan uang dirham, illa aradina minhal ghabah, kecuali sebidang tanah di hutan, wa ihda asyara, dan 11 rumah ya, wa ihda asyarata darat, dan 11 rumah, bil Madinah, di kota Madinah, wa daraini bil Basrah, dan 2 rumah di Basrah, wa daran bil Kufah, dan 1 rumah di Kufah, wa daran bi Misra, dan 1 rumah di Mesir. Gak ninggalin uang dinar, gak ninggalin uang dirham, tapi ninggalin tanah di hutan, kemudian 11 rumah di Madinah ya, 2 rumah di
Basra, satu rumah di Kufah, satu rumah di Mesir. Banyak ini. Ya, orang dulu tuh rumahnya 11, 2 rumah di Basra, satu rumah di Kufah, satu rumah di Mesir. Berapa tuh? 15 ya. 11, terus sama sebidang tanah di hutan. Qala, kemudian berkata, wa inna ma kana dainuhu, ya, dan sesungguhnya ada dainuhu, hutangnya Zubair, alladzi kana alaihi, yang menjadi tanggungan atas Zubair, annar rajula, ya, sesungguhnya seorang lelaki, kana ya'tihi bil mal, mendatangi Zubair dengan harta. Ya, jadi sebab Zubair ini punya hutang karena ada orang lelaki punya harta mendatangi Zubair. Fayastaudi'uhu iyyahu, ya, lalu menitipkan hartanya pada Zubair. Ya. Fayaqulu Zubair, dan Zubair berkata, la, tidak, enggak mau dititipkan harta tuh Zubair. Walakin huwa salafun, akan tetapi itu berstatus hutang. Jadi ada orang lelaki nitipin harta, Zubair enggak mau. Itu saya jadiin utang aja dah, itu istilahnya, ya. Dijadiin hutang. Inni akhsha alaihi doy'ah, ya. Sesungguhnya aku khawatir alaihi, atas harta yang dititipkan, ad-doy'ah, akan hilang. Makanya udah, ini harta buat aku saja, dan statusnya hutang. Jadi kamu gak nitipin harta kepadaku, tapi aku hutang kepadamu akan harta ini, ya. Karena Zubair khawatir hilang. Kalau titipan kan kalau hilang ketempuan ganti, gitu. Tapi kalau hak milik, ya statusnya jadi hutang. Wama waliya imaratan qattu, padahal Zubair sama sekali gak pernah menjabat sebagai gubernur, wala jibayatan, dan gak pernah menarik harta, wala kharajan, dan tidak pernah menjabat sebagai pejabat pajak, wala syai'an, ya, tidak pernah menjadi apapun, illa ayyakuna fi ghazwin, kecuali dia pernah berperang ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah SAW, au ma'a Abi Bakrin, atau bersama Sayyidina Abu Bakar, wa Umar, dan Sayyidina Umar, wa Uthman, dan Sayyidina Uthman, radhiyallahu anhum, yang semoga Allah ridho kepada mereka semua, ya, Abu Bakar, Umar, Uthman. Qala Abdullah, anaknya lagi ngomong nih. Kemudian Abdullah berkata, fahsabtu ma alaihi minad daini, kemudian aku menghitung yang menjadi tanggungan daripada hutangnya Zubair. Fawajadtuhu alfa alfin wa mi'ata alfin, maka aku mendapati hutangnya Zubair 2.200.000 dinar. Lebih banyak. Satu dinar itu kurang lebih 3 jutaan. Ini 2.200.000 dinar. Berapa juta ya? Falaqiya Hakim bin Hizam, kemudian Hakim bin Hizam Abdullah bin Zubair, Hakim bin Hizam Abdullah bin Zubair datang, ya, bertemu tuh. Abdullah bin Zubair bertemu dengan Hakim. Faqala, dan berkata si Hakim, ya bena akhi, wahai anaknya saudaraku, kam ala akhi minad daini, berapa hutang daripada saudaraku, ya. Fakatamtuhu, maka aku tutupi, aku sembunyikan, ya. Wa qultu, ini dijawab sama Abdullah bin Zubair, dan aku berkata, mi'atu alfin, 100.000. Dia cuma ngomong 100.000. Faqala Hakim, dan Hakim kembali berkata, wallahi, demi Allah, ma'uro amwalakum tasa'u hadhihi, aku tidak melihat hartamu cukup untuk melunasi utang ini. Faqala Abdullah, kemudian Abdullah berkata lagi, ara'aituka in kanat alfa alfin wa mi'ata alfin.
bagaimana menurut Anda jika utangnya adalah 2.200.000 dinar? Qala, kemudian hakim berkata, ma urakum tutiquna hadza, ya. Aku melihat engkau tidak mampu melunasi utang ini. Fa in ajastum, jika engkau tidak mampu, an syai'in, membayar sedikit minhu daripada hutang, fasta'inu bi, ya, maka mintalah tolong kepada aku, ya, kata hakim. Qala, kemudian berkata, wa kana Zubair qad ishtara, ya. Dilanjut lagi, dan kemudian Zubair benar-benar telah membeli al-ghabata, hutan, bisab'ina wa mi'ati alfin, dengan harga 170.000 dinar. Hutangnya berapa tadi? 2.200.000 dinar. Kurangnya masih banyak, ya. Jadi Zubair itu pernah beli hutan seharga 170.000 dinar. Baba'aha Abdullah bi alfin wa sittimi'ati alfin. Dan kemudian Abdullah menjual hutan tadi dengan harga 1.600.000 dinar. Tsumma qama, kemudian berdiri, faqala, dan berkata, man kana lahu 'ala Zubair syai'un falyuwafina bil ghabah, ya. Dia berkata, barang siapa yang ada sangkutan baginya atas Zubair itu ayahnya dia tadi, syai'un, sedikit hutang, ya, sesuatu, falyuwafina, silakan menagih kepada kami bil ghabah, dengan hutang yang tadi, ya. Fa'atahu, maka datang kepadanya Abdullah bin Ja'far. Ini adalah tadi Abdullah bin Zubair yang diwasiatkan oleh Zubair untuk melunasi hutang orang tuanya. Nah, ini datang lagi Abdullah bin Ja'far. Wa kana lahu 'ala Zubair, ya, adalah Abdullah bin Ja'far tadi ada sangkutan, atau Zubair pernah ada sangkutan kepada Abdullah bin Ja'far mi'ati alfin, sebanyak 400.000 dinar. Faqala li'abdillahi in syi'tum taraktuha lakum, ya, maka dia mengucap untuk Abdullah, ya, in syi'tum taraktuha lakum, kalau aku mau, aku biarkan saja hutang itu untukmu, kata Abdullah bin Ja'far. Qala Abdullah, kemudian Abdullah bin Zubair berkata, la, tidak, enggak, mau ditinggalin hutang, tapi udah anggap aja itu lunas deh, gitu, ya. La, enggak, saya enggak mau, kata Abdullah bin Zubair. Qala faqta'u ila qit'ah, ya. Qala fa in syi'tum ja'altumuha fiha, ya. Qala fa in syi'tum, jika kamu mau, ja'altumuha fima tuakhiruna in akhartum, ya, jika kamu mau, maka aku akan jadikan utang 400.000 dinar itu dibayar di terakhir. Udah yang lain lunasin dulu, utangku bayar di terakhir. Faqala Abdullah, kemudian Abdullah bin Zubair berkata, la, tidak. Qala faqta'u ila qit'ah, ya, potonglah untukku sebagian dari hutan ini, ya, dibayar pakai hutan yang tadi. Ini orang punya hutan tuh mantap berarti, ya. Ini Zubair meninggalkan hutang juga, tapi punya hutan, punya rumah 11, ya, subhanallah. Qala Abdullah, kemudian Abdullah berkata, laka min hahuna ila hahuna, ya, untuk melunasi dari sini sampai sini. Jadi hutan itu ada disekat-sekat gitu. Nah, untuk lunas tuh dari sini sampai sini, berapa meter dah gitu, ya. Min hahuna ila hahuna, segini sampai sini. Baba'a Abdullah minha, kemudian Abdullah menjual daripada hutan itu, faqada anhu dainahu, guna untuk membayar hutang bapaknya, wa aufahu, kemudian membayar penuh, wa baqiya minha, maka tersisa dari hutan itu arba'atu ashumit wa nisfun, arba'atu 4,
ashumin bagian wa nisfun setengah. Jadi tersisa 4 bagian setengah. Itu setelah diambil Abdullah bin Ja'far. Faqadima ala Muawiyah. Nah, kemudian si Abdullah bin Zubair tadi mendatangi Muawiyah. Muawiyah itu pemimpin pada waktu itu, ya. Wa indahu, dan di sisi Muawiyah Amr bin Utsman, ada Umar bin Utsman, kemudian wal Munzir bin Zubair, dan Munzir bin Zubair, wa bin Zam'ah, dan Ibnu Zam'ah. Faqala lahu Muawiyah, maka berkata kepada Zubair, siapa yang berkata? Muawiyah, si Muawiyah, Sayyidina Muawiyah. Kam qawimatil ghabah, ya. Berapa dihargai daripada hutan itu? Qala, kemudian Abdullah berkata, kul sahmin mi'ata alfin, ya, sebagian dibayar dengan harga 100.000 dinar. Ya, ini hadis panjang. Bingung ya, dengerin bingung ya. Ntar kita jelasin, ya. Qala, kemudian berkata, ya, Muawiyah berkata lagi, kam baqiya minha, berapa sisanya? Qala, kemudian Abdullah bin Zubair berkata, arba'atu ashumin wa nisfun, 4 bagian setengah. Faqala Munzir ibn Zubair, dan berkata Munzir bin Zubair, qad akhadtu minha sahman, ya, aku mengambil satu bagian min bimi'atil alfin, dengan 100.000 dinar. Wa qala Amr bin Utsman, dan Umar bin Utsman berkata, qad akhadtu minha sahman bimi'ati alfin, aku mengambil bagian daripada hutan itu dengan harga 100k. Tadi diambil sama siapa? Munzir bin Zubair, kemudian Amr bin Utsman, kemudian siapa tadi? Waqala bin Zam'ah, ya. Kemudian Ibnu Zam'ah juga berkata, qad akhadtu minha sahman, ya, aku mengambil sebagian dari hutan itu bimi'ati alfin, dengan 100.000 dinar. Faqala Muawiyah, kemudian Muawiyah berkata, kam baqi, sisa berapa tuh? Qala sahmun wa nisfu sahmin, sisa 1,5 bagian. Tadi ada 4,5 bagian. Yang satu diambil Umar bin Utsman, kemudian yang satu diambil Munzir bin Zubair, kemudian yang satu diambil Ibnu Zam'ah, sisa 1,5 bagian. Faqala, kemudian berkata, qad akhadtuhu bi khamsina wa mi'ati alfin, aku ambil, kata Muawiyah nih, 1,5 bagian itu dengan harga, ya, bi khamsina wa mi'ati alfin, 150.000 dinar. Qala, kemudian berkata, wa ba'a Abdullah bin Ja'far, bahwasanya Abdullah bin Ja'far yang tadi kita tahu di awal dia mendapatkan bayaran daripada hutangnya Zubair itu sebesar 400.000 dinar, ya. Nah, ini Abdullah bin Ja'far nasibahu min Muawiyah, dia menjual bagiannya kepada Muawiyah bisitti mi'ati alfin, dengan harga 600.000. Wah, untung 200.000. Falamma, ya, ketika selesai faragha Ibnu Zubair min qada'i daini, ya, ketika selesai nih Abdullah bin Zubair melunasi hutang-hutang daripada Zubair, qala Banu Zubair, kemudian Bani Zubair berkata, iqsim bainana mirathana, ya, ayo dibagi antar kami warisan kami, kata anak-anaknya Zubair. Qala, kemudian berkata, wallahi, demi Allah, la aqsimu bainakum, aku tidak akan membagikan harta warisan ini kepada kalian hatta unadiya bil mausimi arba'a sinin, sampai aku mengumumkan, hatta unadiya, sampai aku mengumumkan bil mausimi, daripada musim, ya, di sana ada musim haji,
arba'a sinin, selama 4 tahun. Jadi selama musim haji 4 tahun itu diumumkan. Jadi enggak dibagi dulu sama anak-anaknya Zubair. Ala man kana lahu 'ala Zubair dainun falyatina falnaqdihi. Ya. Pengumuman atau ingatlah, man kana lahu, barang siapa ada baginya 'ala Zubair tanggungan kepada atas Zubair dainun hutang, falyatina maka datangilah kami, falnaqdihi maka akan kami bayar itu hutang, akan kami lunasi. Faja'ala kulla sanatin yunadi fil musim, ya. Jadilah Ibnu Zubair setiap tahun berseru mengumumkan akan hutang-hutang daripada ayahnya. Falamma madha, ketika telah lewat, telah lalu arba'u sinin, 4 tahun, qasama bainahum, maka Zubair membagi bainahum antara anak-anaknya, wa dafa'a as-sulusu, ya, dan membayar sepertiga. Yang sepertiga tadi kan di awal untuk wakaf. Wa kana li Zubair, dan bagi Zubair arba'u niswatin, dia punya 4 istri. Fa asaba, masing-masing istri mendapatkan kullu imra'atin, ya, setiap istri, masing-masing istri mendapatkan alfu wa alfin wa mi'ata alfin, 1.200.000 dinar. Fajami'u malihi, ya, kemudian dikumpulkan, kalau dikumpulkan seluruh hartanya Zubair, khamsuna alfa alfin wa mi'ata alfin, ya, sebanyak 50.200.000 dinar. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Ini hadis terakhir daripada bab perintah menyampaikan amanah, ya. Ini dari Abdullah bin Zubair, panjang itu. Abdullah bin Zubair dipanggil sama ayahnya. Ya, Abdullah nih dipanggil sama ayahnya Zubair, ayahnya Zubair, saat di perang Jamal. Perang Jamal itu perang antar muslim. Jadi mau bela mana wallahu a'lam dah. Ya, ntar itu dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang satu rombongannya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yang satu rombongannya Ibunda Aisyah. Dua-duanya sama-sama orang dekatnya Nabi. Ya, di hari perang Jamal itu ketika terjadi peperangan, Abdullah dipanggil sama ayahnya Zubair, sini Abdullah, ini perang Jamal, kayaknya aku akan mati di hari, dan yang menjadi beban pikiranku adalah hutangku. Jadi banyak hutang. Hutangnya tadi berapa? 2.200.000 dinar, ya, padahal 1 dinar 3 jutaan. Itu berapa tuh? 2.200.000 dinar dikali dah coba, kali 3 juta. Kalau dirupiahin berapa tuh? Banyak itu, ya. Yang menjadi perhatian besarku, yang menjadi beban pikiranku adalah hutangku. Tolong setelah kalau aku wafat hari ini, tolong tunaikan. Kalau aku syahid hari ini, bayarin hutangku, kata si Zubair kepada anak. Nah, ternyata benar yang diomongin. Nah, itu tuh. Makanya banyak orang, apalagi terutama orang-orang soleh, ya. Ini sahabat Nabi ini. Zubair itu, Sayyidina Zubair itu pernah ikut perang, di sini dikatakan. Ya, bukan pejabat, bukan, tapi pernah ikut perang bersama Nabi, bersama Sayyidina Abu Bakar, bersama Sayyidina Umar, bersama Sayyidina Utsman. Berarti sahabat kan? Nah, ini wali, ini sahabat. Jadi kewalian setinggi apapun itu tidak bisa mengalahkan makomnya sahabat. Jadi kewalian setinggi apapun itu tidak bisa mengalahkan makomnya sahabat. Nah, biasanya orang-orang soleh, yang mudah-mudahan kita bagian daripada orang soleh, ibu-ibu bagian daripada orang solehah, itu kalau mau meninggal dia tahu, dan biasanya ngasih wasiat. Ini kayak gini nih, ngasih wasiat. Ini kalau saya meninggal nanti hutang saya banyak, sampai 2.200.000 dinar. Ya,
Kemudian benar mati. Ya, setelah mati, setelah syahid. Sebelum saya dulu. Nah, kemudian tolong bayarin utang-utang saya. Kalau kamu berat dalam membayar utang saya, minta sama majikan saya. Ini betapa hebatnya tauhidnya para sahabat. Ya. Sampai anaknya di Abdullah bin Zubair tuh nggak tahu majikannya ayahnya siapa. Ternyata Allah Azza wa Jalla. Allah majikan tuh suruh melunasin utang, nggak ditinggalin warisannya utang, gitu kan? Ternyata wafatlah, benar-benar wafat di perang Jamal itu. Sampai kemudian nggak ditinggalin dinar, nggak ditinggalin dirham, nggak ditinggalin uang emas, nggak ditinggalin uang perak, tapi ditinggalin hutan. Hutan, nih misalnya ini ada hutan lindung di Kemayoran tuh, punya Bang Abdul misalnya. Itu orang kaya bukan? Kaya banget itu berarti, ya. Jadi golok sekarang, ya. Misalnya, yaitu punya hutan. Kemudian setelah punya hutan, ada lagi 11 rumah di Madinah. Kemudian 2 rumah di mana tadi? Ya, di Basrah. Kemudian 1 rumah di Kufah, 1 rumah di Mesir. Mantap itu, di luar negeri. Ibu punya rumah di Amerika. Amin ya Bu. Amerika apa Amerini? Siapa gitu? Ya, nah ini berarti mantap ini. Emang nggak ninggalin duit emas, memang nggak ninggalin duit perak, tapi dia ninggalin hutan, dia ninggalin rumah 11 itu, kemudian ninggalin rumah 2 di Kufah, 2 di Basrah, 1 di Kufah, 1 di Mesir. Nah, ya, kemudian untuk membayar itu pakai peninggalannya ayahnya. Kayak hutan tadi, hutan itu dibayarin sama, ya datang tuh yang punya hutang Abdullah bin Ja'far. Kemudian Abdullah bin Ja'far bilang, udah, kalau emang kamu nggak sanggup bayar, udah saya akan lunas. Enggak, kata Abdullah bin Zubair. Ya udah, entar aja bayar terakhiran, yang lain dulu lunasin. Enggak, ini ayahku punya hutang yang dulu dia beli dengan harga 170.000 dinar. Ya. Kamu ambil sebagian lah untuk menutupi hutangmu yang 400.000 dinar. Hutang ayahku kepadamu senilai 400.000 dinar. Ya, ambillah sebagian. Nah, sisa 4 bagian setengah. Kemudian Abdullah bin Zubair datang ke Muawiyah. Muawiyah ini sahabat yang juga gubernur. Ya. Juga gubernur. Kemudian didatangkan kepada Muawiyah. Nah, di sisi Muawiyah ada 3 orang, berarti ada 4 orang. Sayyidina Muawiyah, kemudian Umar bin Utsman, kemudian Ibnu Zam'ah, kemudian Munzir bin Zubair. Nah, yang 3 ini ngambil satu bagian dengan harga 100.000 dinar, 100.000 dinar, 100.000 dinar. Kemudian diborong sama Muawiyah sisanya 1,5 bagian dengan harga 150.000 dinar. Ya, habis deh utang. Ya, sampai kemudian dikatakan oleh perawi ini, sampai yang tadi Abdullah bin Ja'far yang tadi dia nerima hutang itu dengan harga 400.000 senilai hutangnya, malah dijual lagi kepada Muawiyah dengan harga 600.000. Untung lagi, ya. Untung 200.000 dinar. Nah, pokoknya kemudian semua hutangnya dilunasi, sampai kemudian anak-anak turunnya daripada Bani Abdullah bin Zubair tuh minta, udah kan udah lunas hutangnya bapak, bagi dong, kita dibagi warisannya. Ya, ternyata dia ninggalin anak laki 9, perempuan 9, istrinya 4. Alhamdulillah. Ya, istrinya 4. Nah, kemudian Abdullah bin Zubair nggak mau. Ini hutang ayah akan saya umumkan selama 4 tahun musim haji. Jadi peziarah itu kan banyak datang kalau musim haji dari mana-mana tuh, ya. Dari Basrah, dari Kufah, dari Mesir, bahkan dari Indonesia gitu ya. Kalau dulu udah ada Islam gitu, sono gitu. Ya. Nah, itu pada datang tuh. Nah, ketika datang itu
berdiri. Ini siapa namanya? Abdullah bin Zubair mengumumkan, siapa yang ada sangkutan atau siapa yang merasa pernah dihutangi oleh ayahku, sini datangi aku dan aku lunasi hutangnya. Sampai kemudian lunas, semua hutang-hutangnya lunas. Kemudian istri yang 4 tadi, satu istri mendapatkan berapa tadi? Setiap istri alfu alfin wa mi'ata alfin, 1.200.000 dinar. Ya, 4 istri masing-masing dapat 1.200.000 dinar kali 3 juta, itu berapa duit? Banyak. Ya. Nah, kemudian setelah dikumpulkan harta daripada Zubair itu senilai 50 alfa alfin, 50 juta, wa mi'ata alfin, 200.000. 50 juta 200.000. Banyak tuh, ya. Nah, ini maknanya apa? Maknanya sahabat itu sangat menjaga amanah, ya. Orang yang menjaga amanah, kemudian Allah akan melihat itu. Orang yang menjaga amanah, ini kan terakhir ya, terakhir daripada bab amanah, ya. Sebelum amanah itu biasanya begini. Amanah itu ditawarkan atau diambil atau apa gitu ya. Biasanya contoh ditawarkan menjadi gubernur. Saya nih ditawarin jadi gubernur. Itu kan amanah. Gubernur itu jabatan itu amanah. Ketika saya menerima amanah itu dan saya menjalankannya dengan baik, maka saya aman daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kehendak kita di sana. Ketika kita menerima suatu amanah, berarti kita harus menjalankan amanah itu dengan baik. Ada kehendak kita. Nah, kalau kita nggak mau menerima, itu malah yang aman. Saya nih ditawarin gubernur, mohon maaf, kayaknya saya nggak mampu untuk mengemban amanah itu. Nah, itu nggak dapat murkanya Allah. Nah, ketika saya bilang saya mampu, sini saya jadi gubernur, kemudian saya sewenang-wenang tidak menjalankan amanah dengan baik, itu baru kemudian dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kehendak kita di situ. Ya, amanah itu ada kehendak kita di situ. Makanya ketika kita sewenang-wenang tidak menjaga amanah dengan baik, maka Allah murka. Ya. Makanya ketika ditawarkan apapun itu, dipikir dulu, ini kayaknya saya sanggup nggak jalanin. Kalau nggak sanggup, tolak. Nah, ketika kita menerima, kemudian menjalankan amanah itu, di tengah jalan kita merasa kok saya nggak ngapa-ngapain ya, gitu. Sebulan, 2 bulan, setahun, kok saya nggak ngapa-ngapain ya. Kayaknya amanah ini tidak membuat saya tidak menjalankan amanah ini dengan baik. Udah kembaliin kepada yang minta, kepada yang ngasih, kembaliin itu amanah. Saya nggak sanggup menjalankan amanah ini, silakan diambil kembali. Itu. Ya. Jadi ada sangkut pautnya kehendak kita. Ini kita dikasih, saya pernah dikasih sama orang tasbih cakep dari batu gitu. Ya, tasbih dari batu. Oh, batu apa lah, Garut apa. Tasbih mantap ya. Ustaz, amanah ini. Dia cuma minta gitu, Ustaz tolong baca kulhu seputaran tasbih. Siap saya. Udah kelar. Ya, tanggung jawab kita itu. Nah, nanti setelah baca itu mau dipakai itu tasbih atau enggak, udah nggak apa-apa. Yang penting ya minta dia begitu. Sama kayak kemarin pertanyaan ibu, Quran itu amanah. Paling nggak kita baca selembar biar amanah, ya biar kepake tuh Quran. Karena Quran di lemari ini saya juga baru tahu tuh ternyata lemari Quran itu hampir nggak pernah disentuh. Mungkin kalau Ramadan doang ya. Ada khatam Quran, khataman Quran bareng-bareng baru tersentuh. Jadi amanah itu tanggung jawab. Ada kehendak kita untuk menerima dan menolaknya. Ketika kita menerima, konsekuensinya adalah jalankan amanah itu dengan baik. Ketika kita menolak, udah aman. Namanya nolak, mohon maaf, saya nggak sanggup. Ketika kita menerima, kemudian di tengah jalan kita merasa kita tidak menjalankan amanah kita dengan baik dan benar, kembaliin. Kembalikan. Sama. Jadi amanah kemarin saya katakan kan,
majelis taklim amanah, anak amanah, pernikahan amanah, pasangan hidup kita amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang namanya amanah itu titipan. Ya, kalau bahasa ibu-ibu sekarang nih, suami kalau nggak diambil Allah Subhanahu wa taala, yang diambil pelakor, gitu ya. Mudah-mudahan jangan sampai. Ya, mudah-mudahan jangan sampai suami kita setia, gitu ya Bu ya. Itu amanah. Makanya ketika Allah ambil ya udah ikhlas. Ya. Abang saya kemarin baru meninggal, ini istrinya itu galau, masih galau, wajar, sedih, masih sedih, tapi udah ikhlas, ya udah ikhlas menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya itu amanah, suami amanah. Sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, udah ikhlas aja. Doain aja biar tenang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, amanah, ikhlas. Ya Bu ya, ikhlas. Pokoknya kita jalanin hidup yang Allah tetapkan kepada kita harus ikhlas. Nah ini penting. Ikhlas itu bisa ya. Bisa. Ntar lagi sedikit. Ya. Jadi segala sesuatu amal ibadah kita harus ikhlas. Harus ikhlas. Orang yang gak ikhlas itu ngajinya gak dapat pahala. Orang yang kagak ikhlas itu sholatnya gak dapat pahala. Orang yang gak ikhlas itu sedekahnya gak dapat pahala. Pokoknya ngapain aja kita itu dinilai 0. Ngapain aja kita ibadah dinilai 0 kalau kagak ikhlas. Tapi kalau ikhlas cuma satu, ikhlas. Ya, ikhlas. Cuma ikhlas maksudnya. Nah, dengan ikhlas ini yang satu ini, yang 0 tadi, 1 ditambah 0, 0 ditambah 1 jadi 10. Kalau 0-nya 2, 100. 0-nya 3, 1000. 0-nya 4, 10.000. Sampai 0 yang berapa banyak itu 1 juta, 1 M, 1 triliun, ya, 1 triliun. Itu bisa jadi nilai yang bernilai karena ada angka 1. Nah, angka 1-nya itu ikhlas. Ya. Apa sih ikhlas? Ya udah, tadi ketika dititipkan, terus titipannya diambil, itu ikhlas legowo. Ditentukan kita ini menjadi hamba Allah yang kebetulan duitnya pas-pasan, ikhlas nerima. Gitu ya. Yang kita belum dikasih jodoh, ikhlas nerima sambil meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gitu. Ya sekali. Ikhlas menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurangnya mohon maaf karena sudah Isya. Ada pertanyaan juga kan? Ibu, ada pertanyaan? Belum ya? Saya lupa tuh bawa minyak wangi. Iya. Ya mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan amanah dengan baik sebagaimana yang diajarkan oleh guru-guru kita, ulama kita dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.